Halo semua, selamat datang di materi Sehat dimulai sejak sarapan. Terima kasih antusiasnya untuk mengikuti agenda ini. Sering melewatkan aktivitas sarapan di pagi hari? Sebaiknya hindari kebiasaan ini, sebab sarapan merupakan aktivitas yang sangat penting untuk memulai hari dan dilakukan sebelum jam 9 pagi. Karena begitu penting, pemerintah pun menganjurkan untuk sarapan dalam salah satu pedoman gizi seimbang. Sarapan sehat terdiri dari makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan gizi di pagi hari. Sekarang mari kita lihat siklus berikut. Saat tidur malam, tubuh Anda tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman yang cukup lama. Kira-kira sekitar 7 hingga 8 jam. Dengan adanya kekosongan asupan makanan dan minuman pada tubuh, maka Anda memerlukan energi untuk menjalani aktivitas selama seharian. Dan solusi terbaiknya adalah dengan sarapan. Namun, apabila kualitas sarapan tidak diperhatikan, maka gula darah akan naik dengan cepat untuk dijadikan sumber energi. Sayangnya akan cepat habis pula, atau gula darah kembali turun. Hal bisa dirasakan adalah tubuh mengantuk dan lemas. Kebanyakan dari kita mengasup mutu atau kualitas sarapan yang rendah, yaitu tinggi karbohidrat, tidak ada sayur atau buah. Sebut saja bubur ayam, panekuk, dan nasi goreng. Bila dilihat dari proporsi kandungan gizi, karbohidrat masih dominan dan protein cenderung rendah. Hal tersebut didukung dengan data sarapan di Indonesia. Tahukah Anda bahwa 29% dewasa mengaku sarapan tidak setiap hari dalam seminggu? Terlebih pada anak sekolah, 45% belum memenuhi kebutuhan energi sarapan. 70% kurang asupan vitamin dan mineral sarapan. Dan 90% belum tercukupi kebutuhan serat sarapannya. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan edukasi mengenai sarapan yang dapat meningkatkan persentase anak yang biasa sarapan hingga 20%. Sarapan untuk anak sebelum berangkat ke sekolah memiliki banyak manfaat. Lebih ternutrisi. Anak yang rutin sarapan mengonsumsi zat besi, vitamin B, dan vitamin D sekitar 20-60% lebih banyak daripada anak yang melewatkan sarapan. Sarapan juga berkaitan dengan peningkatan konsentrasi, skor tes yang lebih baik, energi meningkat, dan menurunkan risiko obesitas. Sarapan juga memberikan banyak kesehatan manfaat pada orang dewasa, seperti pada slide berikut. Yuk ketahui formula menu sarapan sehat? Para ahli menganjurkan Anda untuk mengonsumsi sarapan sebesar 30% dari total kebutuhan kalori dalam sehari. Anda bisa mengoptimalkan sarapan dengan tinggi protein. Pastikan 25,9% dari sarapan Anda adalah protein, lalu lengkapi dengan lemak sehat dan karbohidrat kaya serat. Memperkenalkan Super Sarapan Plus. S. Simple. Cukup tambahkan sumber protein dalam menu. U. Usia. Cocok untuk semua usia, karena semua orang butuh protein. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan 0,83 gram protein berkualitas tinggi per kilogram berat badan per hari. P. Pas, kandungan nutrisi lengkap. E. Energi, dengan nutrisi yang membuat energi terjaga sepanjang hari. R. Ramah di kantong. Protein, zat pembangun bagi tubuh. Protein membantu kita tumbuh dan memperbaiki sel tubuh. Kualitas protein ditentukan berdasarkan 3 karakteristik, yaitu jumlah protein dalam bahan makanan, jumlah asam amino esensial dalam protein, dan daya cerna asam amino di usus halus. Berikut beberapa sumber protein dengan kualitas terbaik. Kedelai. Kedelai mengandung senyawa unik yang disebut isoflavon. Isoflavon adalah fitoestrogen yang tak hanya mampu menjaga kecantikan kulit, tapi juga mampu memperbaiki metabolisme lemak sekaligus mengontrol berat badan. Kemudian, berdasarkan bukti ilmiah dari lebih dari 50 studi independen FDA Amerika Serikat, telah menyimpulkan bahwa 25 gram protein kedelai dalam makanan rendah lemak jenuh dan kolesterol dapat mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Namun sayangnya, beberapa orang khawatir mengonsumsi kedelai yang mengandung isoflavon. Yuk, cek faktanya berikut. Isoflavon dapat mempengaruhi hormon testosteron. Faktanya, kedelai memang mengandung isoflavon, yaitu fitoestrogen yang mirip dengan hormon wanita, namun memiliki fungsi yang berbeda di dalam tubuh.
Banyak studi yang menyatakan bahwa konsumsi kedelai tidak akan mempengaruhi hormonal pria. Konsumsi kedelai dapat menyebabkan resiko kanker terhadap wanita. Faktanya, kedelai mengandung isoflavon yang baik untuk sistem hormon wanita. Khusus untuk wanita yang memiliki riwayat kanker, studi menunjukkan isoflavon masih aman dikonsumsi dengan batas maksimum sebesar dari 60-80 mg per hari atau dapat disesuaikan dengan rekomendasi dokter. Sebagai gambaran, dalam satu porsi per 250 ml susu kedelai mengandung 25 mg isoflavon. Sumber protein berikutnya adalah kacang polong yang mengandung tinggi lisin dan arginin sebagai sumber asam amino yang tidak menyebabkan alergi karena bukan bahan hewani serta memiliki daya cerna yang tinggi dalam tubuh. Sumber protein yang tidak kalah menyehatkan adalah gandum. Gandum kaya akan asam amino metionin untuk mendukung pertumbuhan dan memiliki daya cerna yang tinggi dalam tubuh. Sarapan penting, tapi jangan lupa untuk penuhi kebutuhan gizi sepanjang hari. Terapkan prinsip gizi seimbang dalam pola makan sehari-hari. Bagian paling bawah adalah rajin minum air putih. Air penting untuk mengatur proses biokimia, pelarut zat, pengatur suhu, pembentuk organ dan sel, pelumas sendi, serta medium transportasi nutrisi. Karbohidrat sebagai sumber energi. Perbanyak sayuran dan buah yang berperan penting dalam proses metabolisme atau bekerjanya fungsi tubuh. Pilih lauk pauk tinggi protein sebagai zat pembangun. Batasi minyak, gula, dan garam untuk mencegah berbagai gangguan kesehatan, seperti hipertensi, diabetes, stroke, bahkan serangan jantung. Dan konsumsilah suplemen untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi harian yang kurang dari makanan. Pola makan sehat yang pas untuk dijalankan sehari-hari dengan 3J. Jadwal. Jadwal makan terdiri dari 3 kali makan utama dan 2 kali camilan. Jumlah. Jumlah makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan berat badan dan aktivitas. Jenis. Jenis makanan beragam dan dapat disesuaikan dengan isi piringku, yaitu 1 piring makan yang terdiri dari 50% buah dan sayur, dan 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. Lengkapi dengan sedikit minyak sehat seperti minyak zaitun, minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak canola. Namun nyatanya, banyak dari kita yang belum optimal asupan gizi hariannya. Orang Indonesia mengonsumsi minyak dan lemak berlebih. Ditambah, tingkat konsumsi protein nabati, buah, dan sayuran masih lebih rendah dari anjuran. Oleh karena itu, untuk menjaga tubuh tetap tercukupi kebutuhan gizinya, Anda membutuhkan bantuan suplemen. Suplemen merupakan makanan pendamping, bukan pengganti makanan. Pilihlah suplemen terbaik sesuai panduan pada slide ini. Setiap orang memiliki fokus kesehatan dan kebutuhan yang berbeda. Silahkan kunjungi Nutrilite Recommender untuk mengetahui kebutuhan Anda selengkapnya. Demikian keseluruhan materi kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya. Salam sehat selalu.